Gue lagi nonton 20 anime yang ada di musim summer 2025 saat ini. Dan di video ini gue akan memberikan kesan pertama gue terhadap anime tersebut. Apakah bagus atau jelek? Mari kita lihat. Tonton videonya sampai habis karena ada 2 anime yang gue drop di musim ini. Kaoru Hana ini anime yang gue tunggu-tunggu dari kemarin karena pembaca manganya itu selalu mendewa-dewakan manganya sebagai manga romance terbaik di zaman sekarang. Teman gue pun juga merekomendasikannya ke gue. Katanya ceritanya menginspirasikan banget dan banyak pesan yang cukup baik untuk bisa kita ambil gitu dari ceritanya. Tapi ketika gue tonton, ya oke sih, biasa aja. Reaksi gue tuh nggak yang kayak antusias banget pengen tahu kelanjutannya kayak gimana. Lebih ke kayak oke. Dan gue juga belum ada ikatan yang mendalam banget terhadap beberapa karakternya. Jadi kalau dibilang anime romance diabetes sih masih belum ya buat gue ya. Dan ada satu hal yang bikin gue sedikit kecewa, itu dari karakter utamanya Rintaro. Gue itu berharap dan berekspektasi kalau Rintaro itu anak berandalan beneran. Tapi ternyata dia itu korban dari pengucilan sosial terhadap tampilannya yang kelihatan kayak anak berandalan. Justru kalau menurut gue, Rintaro itu lebih bagus dibikin anak berandalan beneran agar ceritanya bisa lebih impactful di awal gitu bagi gue. Gue lebih prefer cerita penebusan atau redemption seperti kayak Silent Voice, Koe no Katachi, di mana karakter utamanya melakukan kesalahan yang besar di awal-awal, pembulian segala macam, terus dia berubah gitu. Nggak cuman karena heroinnya, tapi juga karena dirinya sendiri. Dia kontemplasi diri dan sadar kalau dia itu salah. Dan mungkin kalau Kaoru Hana triggernya bisa dari Waguri gitu. Itu yang gue harapkan tadinya. Tapi yang kayak begini juga gak masalah buat gue, masih bagus. Nah kalau yang selanjutnya ini bukan bagus lagi, tapi teh olong. Tapi yang gue baru sadar dari season 2 ini itu ternyata humornya Grand Blue bukan humor yang dominan ke kehidupan sehari-hari mahasiswa, tapi lebih ke humor jorok kayak Gintama, kayak Simonetta, Seto Kaya Quindomo, terutama paling mirip tuh kayak Prison School. Jadi yang orang-orang bilang itu komedinya lebih relate ke anak-anak mahasiswa sih sebenarnya enggak ya kalau kata gue. Secara general tuh lebih ke humor yang jorok aja. Ya sayang aja minusnya dari season 2 ini kayaknya di animasinya aja sih. Nggak kayak Dadadan season 2 yang animasinya plus banget. Dan season 2 tuh gue udah nonton di movie-nya waktu itu pas Evil Eye. Dan kelebihannya di season 2 ini itu di warnanya menurut gue. Karena di season 1 warnanya tuh agak kurang mantep aja sih. Kelihatannya tuh flat dan kurang imersif. Ibarat kayak mereka cuman ngenimpa satu warna di atas adegan terus mereka kasih blending mode, overlay atau screen gitu. Kelihatannya kurang variatif. Beda sama season 2 ini yang bervariatif banget, ngebuat adegannya lebih sinematik sama imersif. Ada satu hal juga yang gue suka dari season 2 ini itu di soundtracknya Gigi. Lebih tepatnya soundtracknya Evil Eye sih, yang ada vibe elektro-teknonya gitu, EDM-nya gitu, padahal temanya tuh supernatural. 2 hal yang seharusnya tidak bisa nyambung tapi malah nyambung gitu. Itu yang menarik banget. Kayaknya gue bakal tahan dulu di animenya, tunggu sampai kelar baru gue maratonin. Gak kayak Hikaru ga Shindanatsu yang gue langsung drop. Jadi begini kejadiannya, sebelum gue nonton, gue cek dulu di My Anime List. Gue tuh curiga dari posternya, ini anime yaoi atau boys love mungkin gitu kan. Tapi gue cek kan di My Anime List, ada gak genrenya? Gak ada. Ya udah gue lanjut nonton karena gue tertarik tuh sama supernaturalnya. Dan bener aja gue emang tertarik sama supernaturalnya. Ceritanya itu seputar seorang remaja yang terdampar di hutan, udah mau meninggal, tapi diselamatkan sama entitas anomali yang spiritual banget. Ternyata Hikarunya itu yang udah sekarat di hutan beneran meninggal. Tubuhnya Hikaru itu dikontrol dan dirasukin sama entitas tersebut. Temennya tahu, sahabatnya tahu, dan entitasnya minta tolong ke sahabatnya Hikaru ini untuk diam agar entitasnya ini masih bisa hidup sebagai manusia. Nah, sahabatnya Hikaru ya terima-terima aja karena dia juga merasa rindu sama Hikaru walaupun yang di depannya dia itu udah bukan Hikaru lagi. Oke, konsepnya menarik banget, pertemanannya juga lumayan dalam, gue suka. Eksekusi visualnya juga top tier dari Cygames yang bikin Apocalypse Hotel di musim lalu. Tapi di pertengahan episode 1 ada adegan yang membuat gue makin curiga, di mana Hikarunya ini, tanda kutip entitasnya, itu nembak sahabatnya. Nembak dalam arti dia ngasih tahu kalau dia suka sama sahabatnya. Ore no koto suki ka? Nani? Suki ya? Gay! Nah, cara Hikarunya nembak ini bukan kayak bromance gitu loh, kayak love you bro, it's no homo. Tapi lebih ke gue suka sama lu bro, sambil ngeblasing, muka merah, sambil malu-malu. Tapi gue pikir positif aja ya, mungkin cuma pertemanan gitu. Jadi ya gue lanjutin. Karena memang ceritanya semenarik itu, supernatural dan misterius semenarik itu. Gue bahkan mikir apakah ini yang Mayoiga gagal untuk lakukan gitu. Lalu gue lanjutin ke episode 2 di mana gue berhenti nonton. Ada adegan
di ruangan olahraga, di mana Hikaru meminta sahabatnya ini untuk memasuki tangannya ke dalam tubuhnya. そこ気持ちいい。これ気持ちいい。頭なでなでされるんと一緒や。 Adegan itu nggak seharusnya dibuat seperti itu, tapi kesannya sengaja dibuat seperti itu. Autornya pinter juga loh, sempet-sempetnya menyematkan subteks homoseksual ke adegan yang harusnya terlihat eksplisit, tapi karena plotnya jadi nggak kelihatan eksplisit. Maka dari itu sangat disayangkan sekali gue akan ngedrop dari anime ini. Walau gue pengen banget tahu ceritanya kayak gimana ke depannya, tapi gue nggak bisa ngenonton sesuatu yang kesannya buat gua secara pribadi diam-diam ingin menormalkan hubungan yang menurut gua itu nggak normal. Gua tahu ini 2025, hubungan kayak gitu udah dinormalisasikan di beberapa tempat, tapi mohon maaf aja buat gua itu tidak. Jadi gua cabut, adios. Mending gue nonton Yofukashi no Uta season 2. Gue suka banget transisi dari season 1 ke season 2 nya itu mulus banget. Kayak berasa nonton 24 episode. Mereka bener-bener masih ngelanjutin literally apa yang telah ditinggal di season 1 episode terakhir. Jadi sambungannya itu masih kerasa imut, wholesome, lucu, fun. Nah tapi ini karakteristik Yofukashi no Uta yang gue suka. Dimana adegan-adegan relaxing tersebut bisa diputar balik 180 derajat menjadi adegan yang penuh ketegangan, serem, sedikit horor, dan penuh aksi, penuh misteri juga. Yang tadi karakternya kelihatan fun jadi kelihatan serem banget. Sama kayak Dadadan, gue bakal tahan dulu kayaknya dan bakal gue maraton nanti pas udah kelar. Gachiakuta ini bakal jadi shonen favorit gue tahun ini sih. Soalnya desainnya itu langsung nge-hook gue sebelum gue nonton animenya. Mirip banget, nggak tahu kenapa rasanya vibe-nya dari desain itu kayak Soul Eater dan Fire Force gitu loh. Makanya gue suka banget. Apalagi dengan outline yang tebel, nuansa urban, dengan tone yang keabu-abuan, langsung gue nonton sih. Dan konsepnya menarik. Gue suka banget autornya tuh ngebangun world buildingnya dulu, baru fokus ke karakternya. Jadi tuh gue langsung tertarik dan pengen tahu banget dengan kondisi dunianya seperti apa. Karakternya baru belakangan. Semakin tertariknya gue langsung lihat manganya sampai chapter paling baru. Jadi gue udah tahu tuh setidaknya garis besar ceritanya seperti apa. Nggak kayak Kaju nomor 8 yang gue udah tahu banget secara detail ceritanya, bahkan sampai melampaui apa yang bakal diadaptasi di season 2 nanti. Tapi gue punya kabar buruk. Bagi yang nggak suka sama karakter desainnya, masih sama. Seenggaknya Narumi udah bukan bunga matahari lagi. Yang gue paling tunggu-tunggu di Kaiju nomor 8 ini, karena gue udah tahu ceritanya, gue cuma nunggu di bagian akhir season 2 ini, dimana aksinya bakal seru banget. Bakal seru banget nanti di bagian akhirnya. Yakin gue. Moga-moga ya. Dan gue baru sadar kalau yang nyanyiin endingnya tuh One Republic lagi ya. Mantap. Silent Witch. Nah, akhirnya gue nonton nih animenya Silent Witch. Dan oke sih, menarik aja. Santai juga animenya. Ketika gue pertama kali nonton, rasanya dunianya udah kebentuk, ceritanya udah kebentuk, dan lebih difokuskan ke karakternya. Ini anime bakal lebih fokus ke misteri, tapi dengan suasana yang santai ya. Lebih kayak ke Hyoka kayaknya deh. Cuman ada kayak fantasinya. Rasanya kayak begitu sih pas gue nonton. Ada actionnya maksud gue. Overall, permulaan yang solid banget. Pada suatu zaman, manusia tidak bisa menjelajah dunia lagi karena sekeliling mereka dijaga oleh monster yang buas. Suatu hari, satu negara mencoba untuk melawan dan mengirim 13 pahlawan untuk membunuh salah satu monster tersebut. Tapi gagal total. Akibatnya, monsternya berpikir, nih bocah dari dulu gak pernah berhenti ganggu gue ya. Gue hancurin deh rumahnya. Negaranya hancur dalam satu malam. Tapi karena rasa ingin tahu monster ini terhadap manusia itu besar sekali, dia menunda agenda untuk menghancuri manusia dan mengambil kesempatan untuk mengurus bayi manusia ini agar bisa memastikan apakah manusia bahaya bagi dia atau tidak. Itulah Clavetes. Ini anime underdog banget menurut gue di musim ini. Kalau kalian suka dark fantasy, ini anime dark fantasy dan eksekusinya bagus menurut gue untuk awal-awalannya. Mirip-mirip kayak Gachiakuta, mereka fokus ke world buildingnya dulu baru ke karakternya. Tapi so far untuk 4 episode ini gue masih belum begitu tersentuh sama karakternya. Malah gue lebih tersentuh sama karakter supportingnya daripada main karakter sama heroinnya. Gue melihat potensial tapi memang masih belum waktunya aja sih kayaknya. Gue rekomendasiin banget, apalagi kalau lu suka fantasi atau nge-dark fantasi. Nonton deh. City the Animation yang orang-orang bilang season 2-nya Nichijou. Selamat malam, karena lagi malam gua sekarang. Ini anime yang paling artistik yang KyoAni pernah buat menurut gua. Kayaknya mereka lagi flexing sekarang deh. Rasanya mereka lagi bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Stylenya kayak diorama atau miniatur, suka ngambil angle lebar dari atas yang bikin semuanya kelihatan kayak mainan. Warnanya flat tapi pakai warna pekat tanpa banyak highlight atau shadow.
Jadinya kayak komik berwarna anak-anak. Kalau untuk komedi sendiri sih preferensi masing-masing ya. Kalau buat gue pribadi, Nichijou masih lebih lucu. Kalau City the Animation cuman kayak sekedar bikin gue senyum-senyum aja. Untuk ceritanya sendiri, Nichijou itu lebih dominan ke kehidupan sehari-hari kan, sesuai dengan judulnya. Tapi kalau City the Animation itu lebih dominan ke cara untuk bersenang-senang. Itu yang gue suka sama City the Animation sejauh ini. Selain bersenang-senang, di musim ini juga ada anime yang edukatif. Selain edukatif, anime ini tuh juga mengajarkan kita cara mengoleksi kris. Bahkan di pertengahan adegan pun tuh mereka ada ngasih trivia. Ruri no Hoseki ini tuh anime yang bikin gue bingung loh ya. Mau edukatif atau sange? Karena di satu sisi anime ini tuh jelas-jelas ditargetkan untuk anak-anak. Apalagi dengan cara mereka memberikan info trivia di pertengahan episodenya. Dan cara mereka menjelaskan untuk mencari kristal di tempat liar dan cara mengoleksinya. Tapi di sisi lain desain karakternya tuh kayak ketat dan lebar sekali. Melebar kemana-mana. Seharusnya nggak begitu sih kalau animenya buat anak-anak ya. Tapi kalau soal kualitas ya nggak usah ditanya lagi ya. Bagus, indah, luar biasa. Apalagi kata-kata yang indah. Pokoknya apapun kata-kata indah yang ada itulah kualitas di anime ini. Gue bukan ngomongin animasinya doang ya, tapi gimana mereka membuatnya secara keseluruhan. Itu indah banget. Mungkin karena kristalnya kali ya. Ceritanya juga nggak kompleks banget. Seputar seorang remaja perempuan yang minta-minta sama ibunya untuk beliin kalung kristal. Tapi ditolak jelas lah ya. Dan anak itu kayak Thanos. Fine, I'll do it myself. Kemudian Ruri ini ke hutan liar buat nyari kristal, dan di hutan itu dia ketemu sama Onesan yang mahir nyari kristal, sekalian koleksi juga. Disitulah perjalanannya Ruri dalam mencari kristal mulai berjalan bersama Onesan tersebut. Ini anime cocok banget buat semua umur kok. Apakah ini yang disebut untuk semua umur? Anak teredukasi, bapak tergodai. Gue juga tergodai sama karakter yang ada di Mikadono Sanshimai. Udah rambut pendek, tomboy lagi, short hair supremasi. Tapi ekspektasi gue sama ceritanya Mikadono Sanshimai ini tuh gak begitu tinggi. Karena gue tuh mengira ceritanya bakal kayak generic romance yang pasaran gitu loh. Nah ketika gue nonton, oh betapa salahnya gue. Ceritanya itu melampaui ekspektasi gue. Yang tadinya gue kira bakal generic romance pasaran, itu ternyata malah fokus dominan ke keluarga, ekspektasi, talenta, kerja keras. Romansnya tetap ada tapi nggak dominan. Gue asumsi romansnya nanti bakal dominan di akhir-akhir. Jadi mereka fokus dulu ke 4 hal tersebut, baru kalau masalahnya udah kelar, baru kita masuk ke romansnya, karena itu triggernya tadi. Dan kalau kalian misalnya khawatir sama protanya yang kelihatan kayak letoy banget, lemes banget kayak protanya Shikimori, wah tenang aja, yang ini sadistik pak. Gue tuh pas nonton juga kaget gitu. Makanya itu gue suka banget sama protanya. Kayak Hayate di Hayate no Gotoku yang mukanya kayak cakep-cakep gitu, tapi ada harimau di dalamnya. Ibarat prota di Mikadono ini tuh kayak butler ngurusin cewek-ceweknya. Itu yang bikin gue suka banget sama Mikadono ini. Overall permulaan yang menghibur banget, dan ini bakal jadi anime favorit gue sih di musim ini. Nah, yang selanjutnya ini itu bukan menghibur, melainkan santai aja sih. Amito Kimito ini anime yang biasanya gue perhatiin pas nonton, tapi kadang gue nggak perhatiin. Jalan aja di latar belakang. Kualitasnya juga bukan yang jelek banget dan bukan yang bagus banget. Oke aja. Ceritanya soal wanita yang ngeadopsi seekor anjing yang bukan anjing sebenarnya tapi tanuki. Soalnya anjing ini bisa nulis dan tampilannya juga kayak tanuki. Ini tanuki yang dari Uchoten Kazuku, gue yakin nyasar di anime ini. Tapi overall permulaan yang oke aja. Komedinya juga biasa aja sebenarnya, nggak yang sampai ngakak banget buat gue. Cukup sederhana, simple dan relaxing. Nah, yang ini harusnya relaxing sama imersif, tapi malah jadi mengecewakan dan bosenin. Mizuzokuse no Mahoutsukai ini tipe anime yang PV-nya bagus, tapi animenya malah jadi generik atau kurang bagus. Bahkan openingnya bagus banget loh, tapi pas masuk ke animenya jadi kayak biasa aja, generik banget. Sebenarnya karena ceritanya ini udah pasaran banget, satu-satunya hal agar cerita ini bisa menjual ke penonton itu dengan eksekusi visualnya yang bagus. Kalau eksekusi visualnya yang generik kayak begini, bahkan di bawah standar kalau menurut gue, apa yang bisa gue dapatkan? Tapi gue bakal tetap nonton animenya sampai habis karena gue berharap mungkin di pertengahan season kualitasnya bakal meningkat. Nah, yang satu ini animenya kualitasnya bukan meningkat tapi nggak konsisten. Tongen Anki. Ini anime gue gak nyangka loh ternyata diadaptasi. Gue udah pernah baca manganya cuman gak kelar ya. Kualitas Tongen Anki ini itu menggabungkan antara 2D dan 3D. Itu gak masalah. Itu udah sering banget dipakai di industri anime. Tapi cara penggunaannya itu yang jadi masalah di Tongen Anki. Mereka itu menggunakan
menggunakan 3D di aksinya dan 2D di adegan biasa. Tapi di adegan aksi kadang mereka masih menggunakan 2D yang cukup bagus menurut gue. Jadi overall penggunaannya itu kesannya kayak berantakan. Nah tapi kalian mau tahu nggak apa yang berantakan sampai kelihatan kayak rusak banget? Game Center. Anime ini tuh soal anak luar negeri yang baru pindah ke Jepang dan pengen main game arcade tapi cupu. Lalu dia dibantu sama salah satu karyawan game arcade tersebut. Bagus dong, kesannya ingin menghargai pertukaran budaya antara orang asing dan orang Jepang. Tapi sebelum gue nonton ini anime, perotanya karyawan, heroinnya itu anak SMP. Karyawan anak SMP. Jadi gue nonton episode 1, episode 2, episode 3. Episode 1 rasanya agak sedikit sus karena Lily, heroinnya ini, ngenembak ke cowoknya, Renji. Karena ada kesalahpahaman kan. Tapi Renji jawabannya enggak, nolak gitu. Tapi nggak sekedar tolak doang, dikasih alasan selanjutnya. Enggak dulu deh, aku belum tahu kamu yang sebenarnya gitu kan. Agak sedikit sus, tapi oke. Gue lanjutin nonton dan sampai di episode 3 seingat gue, temennya Lily ini itu ternyata adiknya Prota, adeknya Renji. Ada suatu adegan di mana Lily itu datengin rumah temennya yang adeknya Renji. Dan di kamar adeknya itu, Lily sama adeknya Renji lagi ngobrol dan adeknya Renji memberikan gua informasi yang krusial banget dan membuat gua untuk ngedrop animenya. お兄さんは兄ちゃん今日は大学あるからいないけど FBI! Clear right! Lock it down! Lock it down! Emaknya Lily nggak masalah karyawan game arcade itu ngedate sama anaknya. Ada yang aneh kah di sini kah? Apa ada yang kelewatan kah buat gue di sini? Gua kah yang abnormal di sini? Lily umur 13, Renji umur 18. Ada tema love status quo. Berarti kemungkinan besar relasi ini tuh nggak bakal dibawa sampai nikah lah seenggaknya gitu. Tapi tetap kesan yang dibawanya ini itu loh. Kalau ada nuansa romansnya di antara umur 13 dan 18 tahun. Mohon maaf ya teman-teman ya. Umur 18 tahun itu dewasa, 13 tahun itu enggak. Masih di bawah umur. Maka dari itu sangat disayangkan gue bakal ngedrop anime ini. Bukan hanya karena masalah umur doang, tapi kesannya yang tadinya ingin menghargai pertukaran budaya antara orang asing dan orang Jepang, kesannya itu rasanya jadi malah nggak sopan karena masalah umurnya ini yang gue hadapi sekarang. Maka dari itu gue gak mau ikut campur sama anime ini. Adios. Gue mending ikut campur sama anime gak jelas aja. Anime short namanya Ginga Tokyo Milky Subway. Ini anime short pendek, cuman 3 menit satu episode. Gue udah lama banget nggak nonton anime pendek dan ini fun banget walaupun cuman 3 menit. Bahkan gue berharap 24 menit loh satu episode. Ceritanya seputar 6 kriminal yang harusnya masuk ke penjara tapi nggak bisa karena penjaranya penuh. Ini cerita sci-fi by the way. Dan alternatifnya mereka disuruh untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu membersihkan sebuah kereta. Nah ketika mereka mau membersihkan kereta itu tiba-tiba nggak tahu kenapa jalan, padahal nggak seharusnya jalan. Nah yang menariknya, dulu ada rumor kalau kejadian sama pernah terjadi, di mana 6 orang itu membersihkan kereta dan keretanya tiba-tiba jalan. Dan anehnya, misterinya, 6 orang itu dulu dibunuh dalam kereta itu, mati semua. Menarik banget, lucu banget, dialognya juga nggak yang baku kayak anime pada umumnya, natural dialognya, 3D-nya juga bagus. Jadi sayang banget ini cuman 3 menit satu episode, padahal fun banget loh nontonnya. Gua lebih antusias nonton anime ini daripada Kauruhana. Mampus digoreng gua. Tapi jangan goreng gua dulu, karena ini anime terakhir dan juga anime yang paling gua antusias di musim ini. Gue tunggu-tunggu. Namanya Turki. Gue langsung aja to the point. Lu bayangin, anime kayak Love Live atau Idolmaster itu udah masuk ke bagian panas-panasnya di dalam dramanya. Tapi ketika mereka ingin menyelesaikan dramanya, konfliknya, itu mereka time travel ke Edo era. Dan pas nyampe di Edo era itu, salah satu karakter Moe tersebut itu ditonjok sama bandit sampai mimisan, tapi malah melainkan mental breakdown. Cewek-cewek tersebut, karena mereka tuh spesial di bowling ya, mereka ngelawan bandit itu pakai bowling. Yang secara mistis, bowling itu tuh bisa berjalan lurus di daratan hutan yang bergelombang. Dan yang makin misteriusnya lagi, makin mistisnya lagi, mereka menggunakan bowling itu untuk ngehabisin banditnya. Banditnya ada 2. Yang bowlingnya itu yang satu nabrak kaki bandit yang pertama, terus ketika menabrak bolanya mantul malah ke atas muka bandit kedua, pingsan dua-duanya. Pernah gak sih lu ngelihat cerita seabsurd itu di anime? Banyak sih, tapi ini salah satunya di musim ini yang seabsurd itu. Dan gak ada hal-hal aneh kayak fanservice atau konsep eksplisit lainnya yang aneh banget yang gak seharusnya ada di sini. Simple, sederhana, dan absurd.
Kualitasnya juga nggak usah ditanya, bagus banget. Sedikit di atas standar lah. Grupnya total ada 6 orang dan masing-masing itu punya personanya sendiri. Gue suka banget persona yang unik ya. Jadi nggak garing gitu loh grupnya. Dan konsepnya ketika mereka datang ke Edo Era itu mereka nanti akan bertemu orang-orang yang mirip dengan diri mereka sendiri nanti, tapi di Edo Eranya. Itu yang bikin menarik sama ceritanya sih menurut gue di awal-awal. Gue suka banget yang kayak begini dan ini bakal jadi salah satu favorit gue di musim ini. Kalau menurut kalian kayak gimana? Dari semua anime yang kalian tonton di Summer 2025 ini, apa yang bakal jadi favorit kalian dan apa yang menurut kalian bakal jadi anime terbaik di Summer 2025 ini? Dan selain yang terbaik, apa yang bakal jadi terjelek menurut kalian? Yang bakal gagal atau ngeflop lah kira-kira. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Gua sangat apresiasi. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian pengen nonton video seperti ini selanjutnya. Kalau kalian misalnya ada ide video bang, tolong review atau rekomendasi ini, silahkan komen juga di bawah. Semua pendapat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jane!